Sekarang lagi heboh, orang membicarakan mengenai D-dimer. D-dimer ini berhubungan dengan kekentalan darah atau yang lebih tepatnya pembekuan darah. Karena kalau kita bicara kekentalan darah, nanti ada orang berpikiran bahwa kekentalan darah ini bisa diatasi hanya dengan minum air yang banyak sehingga darah menjadi encer, kayak sirup gitu. Jadi ini hal yang berbeda. Ini adalah pembekuan darah atau bekuan-bekuan darah. Nah, jadi pada kasus COVID-19 sering terjadi pembekuan darah. Ya, bisa dikatakan bahwa salah satu sebabnya karena reaksi imunitas. Jadi adanya petanda-petanda peradangan yang mengakibatkan terjadi kerusakan dari lapisan pembuluh darah dan juga aktifnya mekanisme pembekuan darah. Kalau kita bicara secara singkat, sebenarnya pembekuan dan pengenceran darah itu, supaya gampang ya, itu adalah suatu kejadian yang umum pada tubuh manusia. Contohnya ketika terjadi luka. Coba deh, pernah lihat luka ada koreng nggak? Nah, koreng itu bekuan darah. Tujuannya supaya mencegah terjadi perdarahan terlalu banyak. Jadi ada bekuan darah ini untuk menstop perdarahan. Nah, hanya ketika terjadi infeksi COVID-19, maka ini menyebabkan terjadinya inflamasi atau peradangan. Nah, peradangan ini boleh dikatakan terjadi kerusakan pada sel. Nah, kerusakan pada sel ini mengaktifkan sistem pengentalan atau pembekuan darah. Nah, pembekuan darah inilah yang akhirnya bisa berpotensi menyumbat pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik yang mengarah ke jantung dan juga menyumbat pembuluh darah yang dari jantung ke paru-paru. Sehingga kalau tersumbat, maka yang terjadi adalah kematian. Memang ternyata dari 30% sampai 40% pasien COVID-19 mengalami peningkatan D-dimer. Nah, D-dimer itu apa sih? Secara singkatnya gini. Jadi, mekanisme pembekuan darah itu memang ada terjadi normal. Tapi, dapat juga terjadi antinya. Jadi, berjalan normal artinya ada pembekuan, ada kembali diluruhkan atau diencerkan, dilarutkan kembali. Nah, ketika dilarutkan kembali itulah sebagian dari proteinnya itu namanya D-dimer, bisa kita ukur. Jadi makin banyak pembekuan darah, makin banyak juga proses untuk melarutkannya kembali kan. Makanya makin tinggi D-dimernya. Ibaratnya gini deh, kalau misalkan ada 2 orang tinggal dalam rumah, maka sampahnya mungkin sedikit. Hampir nggak terdeteksi, demikian pula D-dimer. Tapi kalau yang tinggal tuh banyak, tiba-tiba ngadain pesta, maka tiba-tiba kok sampahnya banyak banget. Nah, itulah dia kenapa D-dimer jadi tinggi. Sampahnya banyak, bekas-bekasnya banyak. Karena itulah yang diukur. Salah satunya ya, ada D-dimer. Kalau D-dimer tinggi, itu berarti kita curiga bahwa harusnya ada pembekuan darah. Proses yang berlebihan dari pembekuan darah. Nah, inilah yang diatasi dengan pemberian pengencer darah. Tapi nggak sembarangan pengencer darah. Namanya antikoagulan. Antikoagulan inilah yang disuntikkan. Biasanya orang bilang suntikan di perut ya, karena disuntikannya memang di kulitnya. Nah, jadi inilah yang ditugaskan untuk bisa melarutkan kembali bekuan-bekuan darah yang berbahaya akibat dari peradangan infeksi SARS-CoV-2 atau pada pasien COVID-19. Nah, jadi apa yang diberikan itu merupakan dasarnya dasar ilmiah. Nah, sekarang apa sih sebabnya dan apa bahayanya? D-dimer ini sekali lagi adalah bagian dari penyakit COVID-19 sendiri yang ternyata masih menyimpan banyak misteri juga. Salah satunya adalah pembekuan darah yang kacau ini. Jadi selain pembekuan darah, dia juga merangsang sedikit ada proses keenceran darah. Bayangkan, rumit kan? Pembekuan darah dan keenceran darah. Itulah sebabnya kenapa pemberian pembekuan darah dan pengenceran darah ini tidak boleh sembarangan. Nah, pada kasus COVID-19 pada khususnya, kita nggak bisa sembarangan kasih pengencer darah juga, karena juga ada skor yang harus dihitung bahwa jangan-jangan ada risiko pengenceran darah yang berlebihan pada pasien ini. Jadi semuanya harus secara terukur. Karena itulah harus hati-hati. Nah, kalau kita lihat bagaimana proses ini, memang proses ini berjalan akhirnya seperti lingkaran yang tidak bisa putus. Karena kenapa? Akibat dari pembekuan darah ini, akhirnya tubuh kita merasa mungkin, oh nih, kalau gitu infeksi masih ada. Maka sistem interleukin atau C-reaktif protein yang itu adalah akibat dari inflamasi atau peradangan tadi, terus-menerus akhirnya mengaktifkan lagi pembekuan darah lagi. Ibaratnya, kadang-kadang yang kita takutkan adalah kenapa bisa dibilang udah sembuh, udah pemulihan, kok berperburukan lagi? Ya karena itu, akibat dari peperangan antara antibodi dengan virus ini,
maka mengakibatkan kerusakan-kerusakan sel. Kerusakan-kerusakan sel ini mengakibatkan apa? Aktifnya pembekuan darah tadi itu. Jadi walaupun sudah arah ke perbaikan, atau mungkin bahkan virusnya dibilang kok sudah mati, maka akibat dari peperangan ini masih ada. Nah, inilah berbahaya. Sehingga ada potensi tiba-tiba terjadi pembekuan darah tersebut. Nah, hal lain yang memperburuk adalah satu, kalau orangnya banyak tiduran aja atau rebahan saja. Ini juga akan mengakibatkan pembekuan darah semakin tinggi. Bahkan pada kasus yang bukan COVID-19 pun ini salah satu faktor risiko terjadinya pulmonary emboli atau venous thromboembolism, atau tadi kita bilang pembekuan darah vena deh gampangnya gitu. Ya. Yang kedua adalah obesitas. Obesitas ini membuat apa? Membuat peradangan kronik yang terus-menerus. Sebenarnya orang yang gemuk itu, yang obesitas itu, dia sudah dalam keadaan inflamasi kronik, peradangan kronis terus-menerus karena dari sel-sel lemaknya itu. Jadi karena itu dia meningkatkan lagi risiko terjadi pembekuan darah tersebut. Nah, itulah dia kenapa kita harus hati-hati bahwa masih banyak yang kita nggak ketahui. Ingat sekali lagi, kita takut bukan sama vaksin, sama efek samping vaksin, tapi takut sama COVID-nya. Dan saya juga kembali lagi menghimbau lagi, dan juga saya mengingatkan buat diri saya sendiri, buat semuanya juga ya, bahwa masih banyak yang kita nggak tahu mengenai COVID-19 ini. Jadi kalau bisa dibilang, orang takut dan nanya kapan pandemi selesai, harusnya mereka tanya, mereka berani kok lepas masker atau mungkin berkerumun dan lain-lain. Kenapa mereka berani seperti itu? Apa mungkin mereka udah nggak takut lagi? Anda yang bisa menjawab.